Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami sangat senang dapat berbagi dengan Anda dalam tugas video kali ini. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Anggota yang pertama ada Jaya Maulana. Anggota yang kedua Deti Maulidia. Anggota yang ketiga Hanisa Haji Ausna. Anggota yang keempat Reza Apriandi. Topik yang akan kami bahas adalah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk mengetahui lebih jauh, mari kita simak bersama-sama dan selamat menonton. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan materi pokok yang akan kami bahas. Yang pertama, struktur APBD. Yang kedua, siklus APBD. Yang ketiga, proses penyusunan APBD. Dan yang terakhir, pembahasan perancangan peraturan daerah atau Raperda di APBD. Sebelum masuk ke struktur, teman-teman tahu tidak apa itu APBD? APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Setelah mengetahui apa itu APBD, sekarang kita akan lanjut ke dalam struktur APBD. Struktur APBD terdiri dari 2 komponen utama, yaitu pendapatan dan belanja. Pertama, kita membahas tentang pendapatan. Pendapatan APBD berasal dari berbagai sumber seperti pajak daerah bagi hasil pajak dari pemerintah pusat, dana perimbangan, serta pendapatan asli daerah (PAD) lainnya. Pendapatan ini menjadi sumber dana bagi pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, belanja. Belanja APBD digunakan untuk pembiayaan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Belanja ini dapat dibagi menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung meliputi belanja modal, belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa, sedangkan belanja tidak langsung meliputi bantuan keuangan kepada instansi pemerintah, masyarakat, dan pihak lain. Siklus APBD. Siklus APBD adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Biasanya terdiri dari tahapan penyusunan anggaran, pembahasan dan persetujuan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Tahapan-tahapan ini dilakukan setiap tahun untuk mengatur pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Siklus APBD adalah serangkaian tahapan dalam pengelolaan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah yang mencakup yang pertama, penyusunan anggaran. Tahapan di mana pemerintah daerah merumuskan rencana anggaran untuk tahun berikutnya berdasarkan kebijakan dan prioritas tertentu. Tahapan ini melibatkan estimasi pendapatan dan pengeluaran serta alokasi anggaran untuk berbagai program dan kegiatan. Pembahasan dan persetujuan anggaran. Anggaran yang disusun kemudian dibahas dan disetujui oleh Badan Legislatif Daerah seperti DPRD. Pada tahap ini, anggaran dapat mengalami revisi dan penyesuaian berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Yang kedua, pelaksanaan anggaran. Setelah anggaran disetujui, pemerintah daerah mulai melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan anggaran ini meliputi pengeluaran dan penerimaan pendapatan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang ketiga, pengawasan. Proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan efektivitas penggunaan dana.
Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Keuangan, auditor internal, dan masyarakat. Yang terakhir, evaluasi. Pada akhir periode anggaran dilakukan evaluasi terhadap kinerja anggaran, efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya dan perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan daerah. Adapun siklus APBD ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara transparan, akuntabel, dan efektif guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Proses penyusunan APBD melibatkan beberapa tahapan yang meliputi: yang pertama, pengumpulan data. Pemerintah daerah mengumpulkan data terkait dengan mendapatkan dan belanja daerah yang diperlukan untuk menyusun APBD. Yang kedua, program perencanaan program dan kegiatan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, pemerintah daerah merencanakan program dan kegiatan yang akan didanai melalui APBD. Yang ketiga, penyusunan rencana APBD. Rencana APBD disusun berdasarkan perencanaan program dan kegiatan telah dibuat, serta memperhitungkan sumber pendapatan yang tersedia. Yang keempat, konsultasi publik. Rencana APBD kemudian dikonsultasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan tanggapan terhadap rencana anggaran yang disusun. Yang kelima, pengajuan dan pembahasan. Rancangan APBD yang diajukan kepada lembaga legislatif setempat untuk dibahas dan disahkan menjadi APBD yang final. Yang keenam, pengesahan. Setelah melewati proses pembahasan, APBD disahkan oleh lembaga legislatif setempat dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Materi selanjutnya, pembahasan perancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Biasanya mencakup beberapa aspek seperti: yang pertama, peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan daerah ini mengatur tata cara pengelolaan keuangan daerah termasuk proses penyusunan, penggunaan, dan pertanggungjawaban APBD. Yang kedua, peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Peraturan daerah ini mengatur jenis-jenis pajak dan retribusi daerah serta tarifnya yang menjadi salah satu sumber pendapatan APBD. Yang ketiga, peraturan daerah tentang penggunaan alokasi dana desa. Jika ada alokasi dana desa dari APBD, maka akan ada peraturan daerah yang mengatur tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban alokasi dana tersebut. Yang keempat, peraturan daerah tentang penyelenggaraan program dan kegiatan. Perda ini mengatur program dan kegiatan yang akan didanai melalui APBD serta tata cara pelaksanaannya. Pembahasan perancangan peraturan daerah dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek hukum, keuangan, dan kepentingan masyarakat untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan APBD. Peraturan daerah yang baik akan mendukung pengelolaan APBD yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi pembangunan daerah. Demikianlah pemaparan materi yang kelompok kami sampaikan. Kami berharap materi yang telah dibagikan dapat bermanfaat bagi Anda. Mohon maaf jika ada materi yang kurang. Jangan ragu untuk mengajukan saran maupun kritikan. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.